Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dimanapun berada, kita tahu sosok yang begitu dicintai oleh setiap orang yang mengenalnya, sosok yang sangat dirindukan oleh setiap orang yang ditinggalkannya, orang yang sangat baik, terlahir dari keturunan yang baik-baik, yakninya Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa karakter-karakter beliau yang membuat kita begitu cinta kepadanya, dan apa penyebabnya karakter itu terbentuk? Kita akan membahas ini Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu bernama Muhammad. Kalimat di dalam bahasa Arab yang tidak ada levelnya di atas itu. Orang yang sangat-sangat terpuji. Terpuji di dunia, terpuji di akhirat. Itulah lafaz kata Muhammad. Dan sebelum lahirnya Rasulullah, belum ada orang yang bernama Muhammad. Jadi makna Muhammad itu terpuji. Terpuji. Apa yang menyebabkan beliau sangat terpuji? Sehingga ketika kecil, beliau itu sudah diberi gelar Al-Amin. Nah, ketika kita membaca sejarah di dalam tarikh, di dalam Sirah Nabawiyah karangan Syekh Mubarakfuri dijelaskan, karena begitu percayanya orang Mekah kepada Rasulullah, diberi beliau gelar Al-Amin lantaran orang non-Islam pun mau mempertaruhkan hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian karena berbedanya agama, karena bertikainya pendapat akidah dan pandangan, mereka tidak lagi mengakui Rasulullah secara zahir bahwasanya Rasulullah itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Bapak Ibu semua, kenapa Rasulullah itu Al-Amin? Apa sih karakter yang membentuk beliau itu menjadi Al-Amin? Kita tahu betul bahwasanya Rasulullah itu punya sosok ayah yang bernama Abdullah, yang tak lain dan tak bukan, Abdullah itu maknanya hamba Allah. Punya seorang ayah yang jiwanya itu betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah itu punya seorang ibu yang bernama Aminah. Aminah itu artinya terpercaya. Amanah adalah sifatnya. Beliau punya seorang ibu yang begitu menjaga dirinya, menjaga auratnya, menjaga rumah tangganya. Itulah Aminah. Ketika kita belajar hikmah, maka dijelaskan oleh para ahli-ahli hikmah, ketika seseorang sudah punya seorang ayah yang Abdullah, punya ayah yang taat, dan punya ibu yang Aminah yang menjaga mulutnya, menjaga kepribadiannya, menjaga auratnya, maka kelak akan terbentuklah generasi-generasi yang Muhammad. Karena apa? Karena generasi-generasi tersebut telah memberikan contoh oleh ayahnya, oleh ibunya. Ketika dia di rumah, dia melihat ayahnya sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia di rumah, dia melihat ibunya begitu menjaga aurat, begitu menjaga mulut dari tetangga-tetangganya. Alhasil, seorang anak akan mencontoh dua karakter yang mulia tersebut. Maka, karakter itu akan membentuk perilaku-perilaku di sekitarnya, di masyarakatnya, menjadi karakter yang Rabbani. Itulah pentingnya mengapa kita perlu sebagai seorang ayah ataupun calon ayah belajar kepada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita seorang calon ibu atau sebagai calon dari ummi atau dari ibu-ibu generasi-generasi Islam, menjadi pribadi-pribadi yang betul menjaga amanah, betul menjaga rahasia rumah tangganya.
Jadi ketika kita sudah banyak belajar sejarah, kita tahu betul mengapa Rasulullah itu begitu mulia, karena dididik oleh orang-orang yang sangat mulia. Lalu kemudian kita belajar hikmah bahwasanya Rasulullah itu, ayah beliau diwafatkan ketika beliau masih berusia 2 bulan dalam kandungan. Tidak lama ibu beliau meninggal, istri beliau meninggal, kakek beliau meninggal, paman beliau meninggal. Apa hikmahnya? Nah, penting bagi kita semua, ketika beliau masa kecil, orang tuanya telah meninggal dunia, mengajarkan kita, jangan jadi anak yang manja. Jangan yang setiap waktu mengadu kepada orang tua. Berusaha kita semaksimal mungkin, lalu menggantungkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penerapan usaha yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya. Belum lagi Rasulullah itu berpesan melalui Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadanya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kamu dalam kesusahan, ketika kamu membutuhkan pertolongan, maka yang pertama itu sabarlah, was-shalah, dan tunaikanlah ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita sudah sabar, kita salat, maka pikiran akan tenang, jiwa akan lapang. Maka ketika jiwa yang lapang, pikiran yang tenang, itu adalah modal utama untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang telah mencapai ketakwaan kepada Allah, dia bentuk pribadinya dari karakter-karakter jiwa-jiwa suri tauladan Rasulullah tadi. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan menghamparkan rezekinya dari yang tidak bisa kita duga-duga. Tidak kita duga-duga berapa besarnya, berapa banyaknya, dan dari mana rezeki itu datang. Nah, itulah buah dari ketakwaan, buah dari mengenal bagaimana Rasulullah itu terbentuk karakternya. Sehingga apa? Rasulullah itu selalu dikenal sampai sekarang. Tidak ada tandingan, tidak ada tauladan melebihi tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kepada umat Islam, tetapi kepada umat-umat yang lainnya, bahkan kepada musuhnya, beliau masih bisa memberikan toleransi, memberikan kelapangan hidup, tidak ada menyakiti, tidak ada menzolimi. Nah, itulah pelajaran penting bagi kita sebagai umat Islam. Ketika kita mencari sebuah ilmu, kita mencari sebuah ilmiah, maka contohlah ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah yang menjadi rahmatan lil alamin, tidak hanya pada manusia, bahkan kepada makhluk lainnya. Bermanfaatlah bagi kita, hendaknya menjadi pakaian dalam diri kita. Usikum binafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.